Desa M, desa kecil yang tenang di kaki Gunung Lawu, dikelilingi oleh rimbunnya hutan bambu yang disebut warga sebagai pring sedapur. Tidak ada yang berani menebang bambu di sana, apalagi masuk saat senja. Konon katanya, hutan itu bukan hanya tempat tinggal makhluk gaib, tapi juga menjadi tempat buangan santet paling berbahaya di tanah Jawa. Hanya sedikit orang yang tahu, bahwa di antara rimbunnya bambu itu, ada satu rumpun yang tumbuh tak seperti lainnya. Warnanya gelap pekat, tak pernah bergoyang meski angin bertiup kencang. Dan dari situlah semua bencana bermula. Malam itu, suara jangkrik seperti lenyap di telan bumi. Angin berhenti. Langit tampak menggumpal awan kelabu, padahal sebelumnya cerah. Di rumah sederhana milik Pak Raisan, seorang guru ngaji yang disegani, anak perempuannya, Nisa, yang baru pulang dari pondok pesantren, mendadak kejang-kejang di ruang tengah. La haula wala quwata illa billah. Pak Raisan panik. Istrinya, Bu Narti, menangis sembari memegang tubuh Nisa yang mulai menghitam di bagian leher. Ayah. Ada bambu masuk ke dalam perutku. Pedih. Lirih Nisa disela napasnya yang megap-megap. Pak Raisan terkejut. Ia membuka baju putrinya, dan tampak seperti guratan bayangan ranting bambu yang tercetak di kulit Nisa. Tangannya langsung bergetar. Ia tahu ini bukan sakit biasa. Ini santet pring. Sejak malam itu, gangguan demi gangguan datang. Setiap malam, di depan rumah Pak Raisan, selalu ada burung gagak yang bertengger di atap dan menatap tajam ke dalam rumah. Nisa terus meracau dalam tidurnya, menyebut nama seseorang yang tak dikenal, Embok Raminah. Jangan bakar bambu itu. Jangan. Bu Narti mulai histeris ketika dapur rumah mereka mendadak berbau menyengat seperti kemenyan terbakar tiap jam 2 malam. Bahkan air sumur berubah menjadi keruh kekuningan. Ayam-ayam mati satu persatu dengan mata terbuka dan lidah menjulur. Pak Raisan akhirnya memutuskan mengundang sahabat lamanya, Ustaz Madani, seorang kiai sepuh dari desa sebelah yang dikenal sering menangani hal-hal gaib. Saat melihat Nisa, Ustaz Madani langsung pucat. Ini bukan santet biasa, Raisan. Ini berasal dari pring sedapur. Ustaz Madani membuka kitab tua yang ia bawa. Di dalamnya, tertulis kisah tentang 3 dukun perempuan keturunan Kiai Wulung, yang dahulu dibakar hidup-hidup karena dituduh membunuh anak-anak desa dengan ilmu hitam. Sebelum mereka mati, mereka bersumpah akan kembali membalas dendam, dan tubuh mereka dibenamkan ke dalam tanah pring sedapur. Sejak itulah bambu-bambu terkutuk tumbuh, yang digunakan oleh dukun-dukun jahat untuk melempar santet paling mematikan. Jika seseorang menerima santet ini, jelas Ustaz Madani, tubuhnya akan perlahan membatu dari dalam, seperti ditumbuhi bambu. Jiwa akan tergantikan oleh arwah dendam dari 3 leluhur tadi. Pak Raisan terpaku. Matanya berlinang. Siapa yang tega melakukan ini pada anakku? Ustaz Madani memejamkan mata, lalu membaca doa. Di hadapannya, bayangan samar seorang perempuan tua muncul, wajahnya mengeriput, matanya buta sebelah, dan di tangannya menggenggam batang bambu kecil yang menghitam. Dia. Embok Raminah, lirih Ustaz Madani. Dukun lama yang konon sudah mati. Tapi arwahnya masih hidup di antara bambu-bambu itu. Demi menyelamatkan putrinya, Pak Raisan, ditemani Ustaz Madani dan seorang pemuda desa bernama Surya, murid Nisa yang setia, memutuskan pergi ke pring sedapur malam-malam, tepat saat bulan mati. Mereka membawa air zam-zam, ayat-ayat ruqyah, dan segenggam tanah dari makam wali terdekat. Jangan bicara di dalam sana, pesan Ustaz Madani. Dan jangan sekalipun menatap langsung ke bambu yang tak bergerak. Namun baru 5 langkah masuk, suara-suara aneh mulai terdengar. Tawa perempuan, suara anak kecil menangis, dan suara gending Jawa yang pelan dan menusuk jiwa. Pak Raisan hampir pingsan ketika melihat bayangan Nisa berlari-lari di antara bambu, tertawa seperti orang gila. Jangan kejar, bentak Ustaz Madani. Namun Surya, yang hatinya masih labil, justru mengejar bayangan itu, dan mendadak lenyap begitu saja. Mereka menemukan hanya satu hal, mata Surya. Hanya mata kiri Surya, tergeletak di akar bambu. Di dalam matanya, terpantul sosok Embok Raminah yang tersenyum penuh dendam. Pak Raisan menjerit dan bersujud. Ya Allah, lindungi kami, ini rumah setan. Ya Rab, Ustaz Madani mengangkat air zam-zam dan memercikan ke batang bambu hitam.
Terdengar suara jeritan yang sangat nyaring, seperti jeritan 3 perempuan sekaligus, dan tanah pun berguncang. Bambu hitam mulai bergoyang, dan di dalamnya tampak seperti ada darah yang mengalir. Ustaz Madani menggenggam tasbihnya dan berteriak, Allahu Akbar. Namun tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka terbuka. Dan tangan-tangan membusuk meraih kaki Pak Raisan. Pak Raisan berhasil menarik diri, tapi Ustaz Madani terseret ke dalam tanah, disertai jeritan panjang. Suara ayat-ayat suci dari mulutnya menggema dari dalam bumi, membuat seluruh rumpun bambu menangis seperti manusia. Pak Raisan lari sambil membawa potongan tasbih yang putus. Sesampainya di rumah, Nisa sudah tidak sadarkan diri. Namun tubuhnya mulai membatu. Pak Raisan hanya punya satu pilihan, harus membawa potongan bambu itu ke makam para wali untuk dimusnahkan. Tapi, sebelum dia melangkah keluar, seseorang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Saat dibuka, tampak seorang wanita tua berdiri diam. Pak Raisan. Kowe wis ganggu papan kami? Pak Raisan gemetar. Itu. Embok Raminah. Malam masih pekat ketika Pak Raisan membuka pintu rumahnya. Di depan berdiri sosok perempuan tua yang punggungnya bungkuk, rambut putih acak-acakan, dan mata kirinya kosong, menganga seperti lubang tanpa dasar. Wajahnya pucat namun menyimpan sesuatu yang dingin dan menusuk jiwa. Embok? Raminah? Perempuan itu hanya tersenyum. Anakmu sudah kupinang. Dia akan jadi jalan kembalinya kami. 3 nama. 3 darah. 3 waris. Lalu, ia menghilang. Begitu saja. Pak Raisan jatuh tersungkur. Tubuhnya gemetar, bukan karena ketakutan semata, tapi karena hatinya merasakan bahwa pertarungan ini lebih dari sekadar melawan makhluk gaib. Ini perang antara iman dan kutukan turun-temurun. Pagi harinya, Pak Raisan mendatangi Kiai Bahri, seorang alim tua yang tinggal di ujung desa Sedapur dan dikenal sebagai penjaga kitab warisan leluhur. Saat mendengar nama Embok Raminah, wajah Kiai Bahri berubah kelam. Raminah itu bukan sekadar dukun. Dia cucu dari Nyai Surti Wulung, salah satu dari 3 perempuan yang dibakar hidup-hidup dalam perang antar kiai dan dukun ratusan tahun lalu. Tapi sebelum mati, Nyai Surti sempat menyelinapkan satu anaknya ke dalam garis keturunan orang-orang baik, untuk menyamarkan darahnya. Pak Raisan terdiam. Maksud Kiai? Kiai Bahri menatap tajam, kamu, Raisan. Kamu salah satu dari keturunan Nyai Surti. Tapi garis keturunanmu tersucikan karena ibumu menikah dengan seorang haji dari Jawa Timur. Tapi darah itu tetap mengalir. Pak Raisan tercekat. Lututnya lemas. Air mata menetes. Apakah ini sebabnya anakku dikorbankan bukan dikorbankan? Dipanggil kembali. Karena hanya anak dari darah campuran yang bisa membuka gerbang antara alam gaib dan nyata. Raminah ingin membangkitkan 3 leluhur hitam melalui tubuh anakmu. 2 malam setelah itu, warga geger. Di pemakaman desa, kuburan lama milik seorang dukun tua bernama Ki Sihir, yang dulu dikenal sebagai suami Embok Raminah, mendadak terbelah sendiri. Batu nisannya terangkat. Dan dari dalam, keluar bau busuk menyengat dan suara tangis perempuan. Gali terus. Kuburanku belum selesai. Warga ketakutan. Seorang pemuda desa yang nekat memotret lokasi, keesokan harinya ditemukan gila, duduk di tepi sumur sambil menyebut-nyebut angka 3 berulang-ulang. Kiai Bahri menjelaskan, kuburan itu adalah segel. Jika terbuka, roh 3 leluhur yang dikutuk akan lepas dan mereka mencari tubuh baru untuk bersemayam. Dan anakmu, menjadi kunci utama. Ustaz Madani, yang sebelumnya dikira hilang di dalam tanah, tiba-tiba muncul kembali di depan rumah Pak Raisan dalam keadaan babak belur, namun hidup. Aku tidak mati. Allah belum mengizinkan, ucapnya pelan. Ia bercerita, di dalam perut bumi, ia melihat ruang lain, lorong-lorong bambu dengan dinding daging manusia, tempat roh-roh korban santet dikurung seperti hewan. Aku lihat anak-anak kecil. Tangan mereka seperti terikat akar bambu. Mereka menangis memanggil ibu. Pak Raisan menangis mendengar itu. Lalu Ustaz Madani berkata, kalau kau siap, kita akan masuk ke sana, Raisan. Kita akan bakar akar jahatnya dari dalam. Tapi kau harus tahu, hanya orang yang benar-benar bersih imannya yang bisa kembali. Pak Raisan mengangguk.
Aku siap. Aku hanya ingin anakku selamat. Sebelum masuk kembali ke pering sedapur, mereka melakukan ruatan jiwa di masjid tua. Air dari 7 sumur suci disatukan. Nama-nama mereka dituliskan di atas daun lontar dan dibakar dengan dupa putih. Nisa, yang kini hanya bisa bernafas lewat selang bantuan, mendadak menangis tanpa suara. Tangannya menunjuk ke langit, dan dari mulutnya keluar bisikan, "Ayah." Mereka sudah di atas atap. Pak Raisan dan Ustaz Madani segera menuju pering sedapur dengan pakaian putih dan bacaan zikir tiada henti. Saat mereka memasuki hutan, tanah seperti membuka jalur sendiri. Angin tak berhembus. Suara tak ada. Semua seperti dunia yang menahan napas. Di tengah hutan, mereka menemukan pohon bambu hitam utama, besar dan berurat, seperti memakan jasad manusia. Di depannya duduk 3 perempuan. Wajah mereka rusak separuh, rambut menutupi muka, dan tangan mereka menyatu dengan akar. Di tengahnya berdiri Embok Raminah. Kini tubuhnya setengah membusuk, tapi penuh kekuatan. "Kalian datang." "Telat," ucapnya sambil mengangkat keris kecil dari bambu. Nisa muncul dari balik pohon, matanya merah, tubuhnya berjalan sendiri. "Bapak?" Pak Raisan mendekat, tapi tubuhnya tertahan angin hitam pekat. Embok Raminah tertawa. "Bawa dia kembali. Atau kubakar darahmu." Hingga yang di atas pun tak mau menerima. Pak Raisan berteriak, "Ya Allah! Hamba berserah. Jika ini harga jiwa anakku, ambillah nyawa hamba sebagai ganti." Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari langit. Ayat surah Yasin yang dibaca Ustaz Madani menggema kuat. 3 roh perempuan itu menjerit, tubuh mereka terurai menjadi debu, dan bambu utama retak. Embok Raminah berteriak, "Belum selesai. Kau pikir hanya iman bisa membakar kami?" Tanah bergetar. Dari dalam tanah, muncul banyak tangan-tangan korban santet dari masa lalu, menggapai langit. Pak Raisan berteriak, menggenggam tangan Nisa yang kini tubuhnya mulai hangat. "La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah." Cahaya menyilaukan meledak dari dalam tanah-tanah ketika mereka sadar. Ustaz Madani dan Pak Raisan terbangun di masjid tua. Nisa tertidur di samping mereka, hidup. Tapi di tangannya kini tergenggam potongan kecil akar bambu hitam, yang tak bisa diambil siapapun. Dan dari dalam akar itu, terdengar bisikan. 1 sudah gagal, tinggal 2, meski tubuh Nisa telah pulih secara fisik, jiwanya belum sepenuhnya kembali. Ia sering berbicara sendiri, menulis nama-nama yang tak dikenal di dinding dengan arang, dan bahkan tidur dalam posisi bersujud tanpa sadar. Setiap malam pukul 2.33 waktu yang sama saat santet pertama datang dari langit-langit kamar terdengar ketukan 3 kali, dan suara samar, "Yang 1 gagal, tinggal 2 jiwa untuk menghidupkan kami sepenuhnya." Pak Raisan, yang kini hanya hidup dengan harapan pada doa, mulai menyadari bahwa kutukan belum benar-benar berakhir. Akar bambu hitam yang tergenggam di tangan Nisa tetap tak bisa dihancurkan, bahkan dengan api. Ustaz Madani menyimpulkan, 3 roh utama telah hancur tubuhnya, tapi belum jiwanya. Mereka menunggu 2 korban lagi, 2 dari garis yang menyentuh darah mereka. Dan aku mencurigai bahwa bukan hanya kau, Raisan, yang memiliki warisan itu. Pak Raisan menoleh tajam. "Maksudmu?" "Surya, pemuda yang hilang di hutan, dan seseorang yang sangat dekat dengan Nisa, ibunya sendiri. Bunarti, yang selama ini hanya menangis dan menyendiri, akhirnya membuka suara. Malam itu, ia memanggil Pak Raisan ke kamar dan menyerahkan sebuah surat tua berwarna kuning kecoklatan, ditulis dalam huruf pegon. Surat dari nenekku. Aku menyimpannya karena takut kau tinggalkan aku jika tahu. Dalam surat itu tertulis bahwa Ibu Bunarti adalah anak dari salah satu saudari Nyai Surti, perempuan yang turut dikubur hidup-hidup di bawah pering sedapur. Itu artinya, darah kutukan mengalir dari 2 sisi keluarga Nisa. Anak kita, ujar Bunarti lirih, diburu karena ia adalah penyatu darah. Ia satu-satunya yang bisa menjadi wadah sempurna bagi 3 roh jahat itu. Pak Raisan terdiam lama, sebelum berkata, tapi dia juga punya darah wali, darah orang-orang suci. Dia bukan wadah. Dia benteng dalam keadaan siap mati. Pak Raisan dan Ustaz Madani memutuskan untuk kembali ke pering sedapur, untuk terakhir kalinya. Kali ini, Nisa ikut, atas kemauannya sendiri. Aku sudah tak takut, ucap Nisa dengan suara pelan, jika Allah izinkan aku jadi tempat perang antara kebaikan dan kejahatan, maka aku akan bertarung.
Mereka berjalan bertiga. Di tangan mereka, tasbih, air doa dari 7 wali, dan surat Yasin yang ditulis tangan. Satu hal yang belum pernah mereka bawa, niat untuk mengakhiri semuanya, meski nyawa taruhannya. Ketika sampai di tengah pering sedapur, mereka menemukan 3 lubang terbuka. Di sekelilingnya, bambu melingkar membentuk pusaran spiral, seperti lubang waktu. Di tengah-tengah lubang, berdiri 3 bayangan perempuan, kini tampak lebih nyata. Kulit mereka seperti arang, namun matanya berapi. Salah satu dari mereka, yang matanya menyala biru menunjuk Nisa. Kami sudah menanti tubuhmu. Denganmu, dunia kami kembali. Ustaz Madani mulai membaca ayat ruqyah lantang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Tiba-tiba, bumi berguncang. Akar-akar bambu menyembur dari dalam tanah. Suara jeritan manusia terdengar dari segala penjuru. Jeritan para korban santet masa lalu yang belum pernah dikubur secara benar. Nisa jatuh pingsan. Tubuhnya terangkat dan melayang di udara. Dari mulutnya keluar suara 3 perempuan berbeda. Aku. Nyai Surti Wulung, aku. Nyai Sempurahmah, aku. Nyai Mandarini, mereka mencoba menguasai tubuh Nisa sepenuhnya. Pak Raisan sujud sambil menangis keras, ya Allah. Anakku. Jangan ambil dia. Ambil aku sebagai ganti. Namun tiba-tiba, langit menjadi merah menyala. Dari atas, seperti turun cahaya putih yang membelah langit. Suara azan subuh berkumandang dari kejauhan. Dan di bawah cahaya itu, muncul sosok berpakaian putih, wajahnya tertutup sinar. Ia menancapkan tongkat ke tanah. Akar-akar bambu yang tadi menggila membeku. Suara perempuan-perempuan itu berubah menjadi raungan penuh kesakitan. Sosok bersinar itu menunjuk pada Pak Raisan. Bacakan surah Yasin padanya. Hingga ayat 58. Jangan hentikan suaramu walau bumi terbelah. Pak Raisan memegang tangan Nisa, dan mulai membaca. Ketika sampai di ayat, Salamun Qaulam mir Rabbir Rahim, tiba-tiba tubuh Nisa tersentak, dan dari dadanya keluar 3 cahaya hitam berbentuk wajah perempuan yang melolong keras. Namun sebelum mereka lepas ke langit, tongkat dari sosok bercahaya itu menghantam tanah, dan mereka terhisap kembali ke lubang pusaran. Lubang bambu menutup. Hutan menjadi hening. Matahari pertama dalam 40 tahun menyentuh langsung tanah tengah pering sedapur. Desa sedapur tenang. Tidak ada lagi kematian aneh. Tidak ada suara ketukan malam. Tidak ada ayam mati mendadak. Bahkan pering sedapur kini tumbuh biasa, tak lagi menyeramkan. Nisa menjadi guru ngaji dan penghafal Quran di pesantren putri. Ustaz Madani wafat 1 tahun setelah peristiwa itu, dalam keadaan sujud ketika mengajar. Pak Raisan hidup tenang, menghabiskan sisa umurnya membersihkan makam korban-korban santet. Ia tidak lagi ingin tahu siapa musuhnya. Ia hanya ingin menutup bab dendam dengan doa dan keikhlasan. Di akhir hayatnya, ia menulis 1 pesan pada batu nisannya. Jika malam datang dan gelap terasa tak berujung, jangan cari pelita. Cari sajadah.